Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6062-6065. Dua utusan khusus. Benar saja, keesokan harinya, mata-mata datang untuk melapor. Tuan Chen, tiga yang mulia lainnya dari klan dewa bergegas membantu dengan 100.000 tentara. Mata-mata itu terengah-engah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua melihat ke arah Dev. Di beberapa arah lain di wilayah barat, ada tiga dewa terhormat dari klan dewa. Setelah mendapat kabar bahwa Aulia penindas iblis telah direbut, ketiga yang mulia ini pasti akan datang membantu. Dev tersenyum ringan, ini waktu yang tepat. Dia memandang semua orang, beri perintah dan persiapkan seluruh pasukan untuk berperang. Dalam pertempuran ini, kita akan memberitahu para dewa bahwa wilayah barat bukan lagi tempat yang bisa mereka injak sesuka hati. Ya. Semua orang merespons secara serempak, dengan niat bertarung membara di mata mereka. Di pagi hari, pasukan para dewa datang ke kota. 100.000 tentara membentuk barisan 10 mil di luar aula penekan iblis, dan mereka dipenuhi dengan kegelapan dan niat membunuh. Di depan pasukan, tiga yang mulia dewa yang mengenakan baju perang emas berdiri di langit dengan aura yang menakutkan. Pria di tengah, dengan wajah agung dan tombak emas di tangannya, adalah Komandan Bala Bantuan, yang mulia tombak emas. Dev. Keluar dan mati. Suara yang mulia tombak emas seperti guntur, bergema di seluruh dunia. Di atas aula, Dev perlahan berdiri. Dia melihat orang-orang di aula, Luigi, Salman, rubah ekor 3, 100 pengawal dunia bawah, 5 jenderal iblis, 50.000 prajurit iblis. Pertempuran ini terkait dengan masa depan wilayah barat. Dev berkata dengan sungguh-sungguh, jika kita menang, kekuasaan para dewa di wilayah barat akan berakhir sepenuhnya. Jika kita kalah, kita semua akan hancur. Apakah kalian takut? Tidak takut. Semua orang berseru serempak. Bagus. Dev mencabut pedang penebas naga, ikuti aku, kita bertempur. Gerbang markas perlawanan terbuka, dan Dev memimpin pasukannya keluar kota untuk berperang. Kedua pasukan itu saling berhadapan dengan niat membunuh. Yang tombak emas memandang Dev, dengan sedikit keterkejutan di matanya, apakah kamu Dev? Kamu memang masih muda. Sungguh luar biasa bisa membunuh yang mulia penekan iblis di tingkat alam dewa abadi sejati. Tapi hari ini, legendamu berakhir di sini. Dev berkata dengan tenang, penekan iblis tua juga mengatakan itu. Wajah yang mulia tombak emas tenggelam, sombong. Saya tidak sia-sia seperti penekan iblis. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa puncak sebenarnya dari alam dewa abadi sejati tingkat ke-7. Tombak emas di tangannya bergetar, dan ujung tombaknya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, kerahkan formasi. Jaring. 100.000 pasukan dewa membentuk segel pada saat yang sama, dan rantai emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, terjalin di udara untuk membentuk jaring emas raksasa yang mencakup radius 100 mil. Ini adalah formasi jaring yang lebih kuat dari aula penekan iblis. Setelah terjebak, bahkan alam dewa abadi sejati tingkat 9 akan kesulitan untuk melarikan diri. Tapi Dev hanya mencibir, trik ini lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas ke dalam formasi. Mencari kematian. Yang mulia tombak emas mencibir dan mengaktifkan formasi. Rantai emas melilit Dev seperti ular spiritual, mencoba menjebaknya sampai mati. Namun, topeng abu-abu muncul di tubuh Dev. Begitu rantai itu menyentuh topengnya, rantai itu meleleh dengan cepat seperti es dan salju yang bertemu api. Kekuatan kekacauan menahan semua hukum. Apa? Yang mulia tombak emas terkejut. Dev telah tiba di depannya dan menebas dengan pedang penebas naga. Kekacauan, hancurkan surga. Cahaya pedang abu-abu menebas ke arah yang mulia tombak emas. Yang mulia tombak emas dengan cepat mengangkat tombaknya untuk melawan, dan tombak serta pedang itu berbenturan. Dentang. Tombak emas itu dipotong dengan celah yang dalam, dan mulut tombak emas itu terbuka, dan darah mengalir keluar. Bagaimana mungkin? Yang mulia tombak emas mundur karena terkejut. Kekuatan pedang ini jauh melebihi dewa abadi sejati tingkat pertama. Bahkan lebih kuat dari puncak dewa abadi sejati tingkat ke-7. Berkumpul. Yang mulia tombak emas berteriak kepada dua yang mulia lainnya. Mereka bertiga mengambil tindakan pada saat yang sama, dengan tombak emas, pedang emas, dan pisau emas, tiga senjata abadi kelas atas menyerang Dev. Dev tidak mengubah ekspresinya, dia menarikan pedang pembunuh naga, dan kekuatan kekacauan meledak. Domain pedang kekacauan. Dengan Dev sebagai pusatnya, area tersebut berubah menjadi area abu-abu.
Di dalam domain tersebut, semua hukum diasimilasikan oleh kekuatan kekacauan, dan kekuatan serangan ketiga orang tersebut sangat berkurang setelah memasuki domain tersebut. Domain macam apa ini? Mereka bertiga merasa ngeri. Mereka belum pernah melihat domain aneh seperti ini, bahkan kekuatan hukum mereka pun bisa ditelan. Dev merasa nyaman di lapangan, dan setiap kali dia mengayunkan pedang penebas naga, pedang itu membawa kekuatan yang mengejutkan dunia. Dentang, dentang, dentang. Tombak emasnya rusak. Pedang emasnya patah. Pisau emas itu runtuh. 3 senjata abadi tingkat tinggi rentan terhadap cahaya pedang kekacauan. Tidak. Yang mulia tombak emas berteriak putus asa. Dev menebas dengan pedangnya, dan ketiganya dipotong menjadi 2 bagian pada saat yang sama, dan jiwa mereka semuanya hancur. 3 orang yang mencapai alam dewa abadi sejati tingkat ke-7 tewas. Seluruh tempat itu sunyi senyap. 100.000 tentara dewa dan 50.000 prajurit iblis, semua orang tercengang. 3 pedang, membunuh 3 orang di alam dewa abadi sejati tingkat ke-7. Ini. Apakah ini masih manusia? Dev berdiri di udara dengan pedangnya, matanya menyapu pasukan dewa, bunuh para dewa. 3 kata sederhana ini seperti kekuatan surga, mengalahkan 100.000 pasukan dewa. Sebagian besar pasukan dewa ini adalah pengkhianat monster. Setelah melihat ini, mereka semua berbalik melawan satu sama lain. Untuk sementara waktu, pasukan para dewa tidak lagi terlihat sombong. Hantu-hantu yang terbunuh melolong dan melarikan diri ke segala arah, dan ekspresi bangga para dewa tidak lagi terlihat. Wilayah barat dipulihkan. Dev turun kembali ke tanah dan melihat pasukan iblis berlutut, tapi dia tidak merasakan banyak kegembiraan di hatinya. Dia tahu, ini hanyalah permulaan. Yang mulia agung wilayah tengah tidak akan menyerah, dan balas dendam para dewa hanya akan menjadi lebih kejam. Tapi, lalu kenapa? Dia memegang erat pedang penebas naga, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Musuh satu datang, bunuh satu. 2 musuh datang, bunuh sepasang. Sampai semua dewa terbunuh, dunia yang damai akan dikembalikan ke surga ke-13. Pada saat ini, di dalam aula hukuman dewa, di aula utama yang megah. Yang mulia agung dan sekelompok pejabat tingkat tinggi di aula berdiri dengan hikmat, dan udara dipenuhi dengan kesungguhan dan ketegangan yang tak terlukiskan. Mata semua orang terfokus pada formasi teleportasi yang bersinar dengan cahaya perak di tengah aula utama. Pola pembentukannya rumit dan misterius, memancarkan aura yang bukan milik surga ke-13. Ini adalah jalan menuju dunia yang lebih tinggi, surga ke-14. Hari ini, Yang Mulia Agung melepas baju besi megahnya yang biasa dan mengenakan jubah emas gelap, ekspresinya begitu hormat hingga hampir rendah hati. Di belakangnya, 8 eksekutif inti Istana Hukuman Dewa juga menundukkan kepala, bahkan bernapas dengan hati-hati. Bas! Susunan teleportasi bersinar terang, dan ruangan beriak seperti gelombang air. Kedua cahaya dan bayangan itu berubah dari maya menjadi nyata, dan secara bertahap mengembun menjadi bentuk manusia yang jelas. Cahaya menyebar, dan 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul dalam formasi. Pria tersebut berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dengan alis lancip dan mata berbintang, serta wajah yang begitu tampan hingga tidak terlihat seperti orang biasa. Dia mengenakan jubah putih keperakan, dengan sulaman pola awan emas muda di manset dan kerahnya, dan pedang panjang sederhana tergantung di pinggangnya. Meski belum terhunus, niat pedang yang menakjubkan itu terus mengalir. Hal yang paling menarik perhatian adalah garis vertikal emas pucat di antara alisnya, yang merupakan simbol garis keturunan klan dewa dan keluarga kerajaan. Wanita tersebut terlihat lebih muda, tidak lebih dari 20 tahun, dengan wajah cantik dan kulit seperti salju. Dia mengenakan rok kasa ungu muda, yang ujungnya dihiasi batu permata bintang kecil, membuat gerakannya berkilau. Rambut peraknya menjuntai sampai pinggang seperti air terjun, dengan jepit rambut giok berbentuk bulan sabit di rambutnya. Temperamennya dingin dan murni, seperti bulan terang di langit, tidak dapat dicapai. Aura yang memancar dari keduanya berada di puncak alam dewa abadi sejati tingkat ke-7. Selain itu, kemurnian dan kondensasi auranya jauh melebihi para biksu dengan tingkat yang sama di surga ke-13. Jelas sekali bahwa fondasinya sangat dalam. Setelah melihat ini, Yang Mulia Agung buru-buru mengambil 3 langkah ke depan dan membungkuk dalam-dalam, utusan penjaga generasi ke-37 dari Istana Hukuman Dewa, menyambut utusan khusus Istana Surgawi ke-14. 8 tetua di belakangnya serempak menjawab, "Selamat datang utusan khusus." Pria itu memandang Yang Mulia Agung dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, dan mengangguk sedikit, "Apakah Anda Yang Mulia Agung di dunia ini?" "Saya Gareth Lin, dan ini adik perempuan saya Georgina. Atas perintah guru saya datang ke surga ke-13 untuk berlatih, dan juga, saya akan memeriksa aula cabang para dewa di setiap domain."
Suaranya tenang, tapi dengan sikap merendahkan yang alami, seolah dia sedang memberi perintah kepada pelayannya. Georgina bahkan tidak memandang Yang Mulia Agung. Dia sedang melihat tata letak istana hukuman dewa. Dia sedikit mengernyit dan berkata, energi spiritual di surga ke-13 sangat tipis. Bahkan istana hukuman dewa pun sangat kumuh. Kakak, apakah kita benar-benar harus tinggal di sini selama 3 bulan? Gareth berkata dengan tenang, guru memiliki takdir untuk membiarkan kita berlatih di sini dan mengalami penderitaan di alam bawah. 3 bulan akan berlalu dalam sekejap mata. Butir-butir keringat mengucur dari dahi Yang Mulia Agung, dan dia berkata dengan cepat, kedua utusan khusus datang dari jauh. Istana hukuman dewa telah menyiapkan istana penyambutan berstandar tertinggi. Silakan datang untuk beristirahat. Tidak perlu. Gareth melambaikan tangannya, mari kita bicara tentang situasi surga ke-13 dulu. Istana menerima kabar bahwa ada seorang pemberontak bernama Dev Chen di dunia ini, dan dia membunuh 5 Yang Mulia berturut-turut, menyebabkan keributan. Apakah ini benar? Hati Yang Mulia Agung menegang, dan dia berkata dengan berani, lapor kepada utusan khusus, memang demikianlah masalahnya. Saya tidak tahu dari mana Dev ini mempelajari keterampilan aneh itu, dan dia memiliki kekuatan abu-abu yang dapat menahan hukum klan dewa kita. 5 dewa abadi sejati dari wilayah timur tidak menyadarinya sejenak dan diracuni oleh mereka. Namun, dia berhenti dan melanjutkan, namun, saya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan secara nasional dan mengerahkan pasukan dari semua wilayah untuk mengepung dan menekannya. Tidak akan butuh waktu lama untuk menangkap binatang ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Georgina tiba-tiba mencibir, matanya yang indah penuh dengan sarkasme. Yang Mulia Agung, tahukah Anda bahwa seseorang di surga ke-14 sudah mendiskusikan masalah ini? Mereka mengatakan bahwa penjaga surga ke-13 sangat tidak kompeten sehingga bahkan seorang junior di alam dewa abadi tidak dapat mengurusnya, dan itu memalukan bagi klan dewa. Wajah Yang Mulia Agung menjadi pucat, dan keringat dingin langsung membasahi punggungnya, utusan khusus, maafkan saya. Dev itu memang aneh, dia. Cukup. Gareth menyela, nadanya masih tenang, tetapi dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, saya tidak ingin mendengar alasan. Klan dewa telah memerintah surga ke-13 selama ribuan tahun, dan tidak pernah ada kesalahan seperti ini. Sebagai Yang Mulia Agung, Anda menjaga dunia ini, tetapi Anda membiarkan seorang bocah di alam dewa abadi berbuat kurang ajar. Ini adalah kelalaian tugas. Dia berhenti, matanya seperti belati, jika bukan karena kamu telah menjaga dunia ini selama lebih dari 500 tahun dan telah bekerja keras tanpa imbalan, istana Pastu sudah menghukummu sejak lama. Lutut Yang Mulia Agung melemah dan dia hampir jatuh berlutut, terima kasih atas pengampunan Anda, utusan khusus. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menangkap dan membunuh Dev untuk menegakkan keagungan klan dewa. Georgina mendengus pelan dan hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika langkah kaki yang cepat tiba-tiba datang dari luar aula. Laporan. Seorang penjaga klan dewa bergegas ke aula utama, wajahnya sepucat kertas, Yang Mulia Agung. Laporan mendesak dari wilayah barat. Hati Yang Mulia Agung tenggelam, dan dia berkata dengan tegas, mengapa kamu panik? Apakah kamu tidak melihat utusan khusus di sini? Mengapa kamu tidak mundur? Tapi, penjaga itu gemetar dan hampir tidak bisa memegang slip giok di tangannya, wilayah barat. Sesuatu yang besar terjadi di wilayah barat. Gareth sedikit mengangkat alisnya, katakan. Penjaga itu memandang Yang Mulia Agung, dan melihat wajah Yang Mulia Agung pucat tetapi dia tidak berani menghentikannya. Dia hanya bisa berkata dengan suara gemetar, istana penekan iblis di wilayah barat telah dilanggar. Yang Mulia penekan iblis jatuh, dan 2 Raja Iblis, Raja Ular Perak dan Raja Elang Besi, terbunuh. Juga, 3 Yang Mulia yang dikirim ke wilayah barat untuk bala bantuan, Yang Mulia Tombak Emas, Yang Mulia Kayu Biru, dan Yang Mulia Api Merah. Juga, semuanya tewas dalam pertempuran. Apa? Seolah tersambar petir, Yang Mulia Agung tiba-tiba mundur 3 langkah dan menabrak pilar batu giok di belakangnya sebelum dia menstabilkan tubuhnya. 8 tetua bahkan lebih ngeri, dan ada hembusan udara di aula. Yang Mulia penekan iblis telah mencapai alam dewa abadi sejati tingkat ke-7 dan telah bertanggung jawab atas wilayah barat selama 300 tahun. 3 Yang Mulia Tombak Enas, Kayu Biru, dan Api Merah semuanya berada di alam dewa abadi sejati tingkat ke-7. Dewa abadi sejati tingkat ke-7 dari 5 wilayah dan puluhan ribu pasukan dewa, secara tak terduga. Semuanya mati. Bagaimana mungkin? Yang Mulia Agung bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh ketidakpercayaan, Dev. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dia jelas hanya berada di alam dewa abadi. Alam dewa abadi. Georgina mencibir, matanya sedingin es, Yang Mulia Agung, apakah Anda tua dan bingung?
Bisakah seseorang dari alam dewa abadi membunuh 5 alam dewa abadi sejati tingkat ke-7 berturut-turut? Dia juga menerobos istana penindas iblis dan memusnahkan puluhan ribu pasukan. Dia menoleh ke Gareth, nadanya penuh ejekan, kakak senior, tampaknya situasi di surga ke-13 lebih buruk dari yang kita bayangkan. Yang mulia Agub ini bukan hanya tidak kompeten, dia bahkan tidak dapat memahami informasinya. Wajah Gareth akhirnya menjadi gelap. Dia awalnya mengira Dev hanyalah seorang bocah yang melakukan beberapa petualangan dan membuat keributan. Namun kini tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Untuk dapat membunuh tingkat kelima dari tahap ke-7 alam dewa abadi sejati berturut-turut, menerobos istana penindas iblis, dan memusnahkan puluhan ribu pasukan, ini jelas bukan apa yang dapat dilakukan oleh alam dewa abadi. Lalu tingkat kultivasi apa yang dimiliki Dev sekarang? Gareth bertanya dengan dingin. Penjaga itu menjawab dengan gemetar, Menurut para prajurit yang melarikan diri, Dev telah menembus puncak alam dewa abadi sejati tingkat pertama. Tapi kekuatannya sangat menakutkan. Dengan berkah dari formasi penyegel iblis 9 surga dan 10 bumi, Raja Penekan Iblis dibunuh olehnya dengan 3 pedang. 3 Raja Tombak Emas bergabung dan dibunuh olehnya dengan 1 pedang. Dengan 1 pedang, seseorang dapat mencapai alam dewa abadi sejati tingkat ke-7. Secercah cahaya melintas di mata indah Georgina, menarik. Sepertinya Dev ini memang memiliki beberapa keahlian. Gareth terdiam beberapa saat dan memandang ke arah Yang Mulia Agung. Anda mengatakan bahwa Dev memiliki semacam kekuatan abu-abu yang dapat mengendalikan hukum para dewa. Ya. Yang Mulia Agung mengangguk dengan susah payah, kekuatan semacam itu sangat aneh. Formasi, senjata sihir, dan kekuatan magis kita akan sangat berkurang kekuatannya di depannya, atau bahkan ditelan secara langsung. Kekuatan menelan hukum. Mata Gareth berbinar, apakah itu? Kekuatan kekacauan yang legendaris. Kekuatan kekacauan. Georgina juga terkejut, kakak, apakah kamu berbicara tentang kekuatan asli yang mengembangkan segala sesuatu di awal dunia? Bukankah itu sudah lama hilang? Gareth menggelengkan kepalanya, belum tentu. Guru pernah berkata bahwa ada berbagai macam keajaiban di dunia. Meskipun kekuatan kekacauan jarang terjadi, itu bukan tidak ada. Jika Dev benar-benar menguasai kekuatan kekacauan dan dapat melewati level dan membunuh dewa abadi sejati tingkat ke-7, itu masuk akal. Dia berhenti, dan jejak kesungguhan muncul di matanya. Jika itu benar-benar kekuatan kekacauan, maka anak itu tidak boleh dibiarkan hidup. Dao kekacauan adalah fondasi Dao Agung. Jika bisa tumbuh, pasti akan mengancam kekuasaan para dewa. Mendengar ini, Yang Mulia Agung dengan cepat berkata, utusan khusus. Dev itu harus dilenyapkan. Saya bersedia pergi ke wilayah barat secara langsung untuk menangkap dan membunuh binatang ini. Hanya kamu. Georgina meliriknya ke samping, tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya, kamu bahkan tidak bisa melindungi 5 bawahanmu di alam dewa abadi sejati tingkat ke-7. Apa yang akan kamu lakukan untuk menangkap Dev? Bukankah kamu mencari mati? Wajah Yang Mulia Agung memerah, tetapi dia tidak berani membantah. Gareth bergumam, masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Pewaris kekuatan kekacauan tumbuh sangat cepat. Jika dia dibiarkan terus berkembang, dia mungkin menjadi masalah yang serius. Dia memandang Yang Mulia Agung, Anda segera mengerahkan semua kekuatan klan dewa di surga ke-13 untuk pergi ke wilayah barat untuk mengepung Dev. Saya dan adik perempuan saya juga akan pergi bersama untuk bertemu secara pribadi dengan pewaris kekuatan kekacauan ini. Yang Mulia Agung sangat gembira, jika utusan khusus mengambil tindakan, Dev itu pasti akan mati. Tapi Georgina mengerutkan kening dan berkata, kakak senior, mengapa kita perlu mengambil tindakan secara pribadi untuk menangani bocah dari alam bawah? Jika menyebar, bukankah itu akan membuat orang tertawa? Gareth berkata dengan tenang, kekuatan kekacauan bukanlah hal yang sepele dan tidak boleh diremehkan. Dan sedikit makna mendalam muncul di matanya, guru meminta kita datang ke surga ke-13 untuk mengalaminya, bukankah itu hanya untuk membiarkan kita mengalami pertarungan yang sebenarnya? Dev ini kebetulan merupakan batu asah yang bagus. Georgina berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, kakak senior benar. Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Saya ingin melihat betapa kuatnya apa yang disebut kekuatan kekacauan itu. Gareth memandang Yang Mulia Agung, saya akan memberi Anda waktu 3 hari untuk mengerahkan seluruh kekuatan. Dalam 3 hari, kami akan mengirim pasukan ke wilayah barat. Baik. Yang Mulia Agung membungkuk dan menjawab, dengan tatapan tajam di matanya. Dev. Kali ini utusan khusus dari surga ke-14 mengambil tindakan. Mari kita lihat betapa arogannya kamu. Setelah Yang Mulia Agung dan yang lainnya mundur untuk bersiap, hanya Gareth dan Georgina yang tersisa di aula.
Georgina berkata dengan lembut, kakak senior, apakah menurutmu Dev benar-benar menguasai kekuatan kekacauan? Gareth berdiri dengan tangan di belakang tangannya dan melihat ke langit di luar aula, 9 dari 10. Jika bukan karena kekuatan kekacauan, tidak mungkin alam dewa abadi sejati tingkat pertama memiliki kekuatan tempur seperti itu. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, namun, meskipun itu benar-benar kekuatan kekacauan, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun dao kekacauan itu kuat, sangat sulit untuk dipraktikkan dan membutuhkan waktu lama untuk terakumulasi. Dev baru saja menerobos ke alam dewa abadi sejati, jadi penguasaannya atas kekuatan kekacauan pasti belum sempurna. Georgina mengangguk, kakak senior benar. Selain itu, Kit berasal dari surga ke-14. Keterampilan yang Kit latih dan kekuatan magis yang kuasai jauh melebihi yang ada di surga ke-13. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kekuatan kekacauan, dia pasti bukan tandingan kita. Gareth menggelengkan kepalanya, jangan meremehkan musuh. Saat singa melawan kelinci, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Karena dia telah memutuskan untuk mengambil tindakan, dia pasti memastikan tidak ada yang salah. Dia mengeluarkan jimat emas dari tangannya dan menyerahkannya kepada Georgina, ini adalah jimat penyegel ilahi yang diberikan oleh guru. Jimat ini dapat menyegel hukum dunia untuk sementara. Jika kekuatan kekacauan Dev benar-benar sulit untuk diatasi, gunakan jimat ini. Georgina mengambil jimat itu dan berkata dengan heran, kakak, apakah guru bahkan memberikan ini kepada Anda? Tampaknya guru sangat mementingkan pengalaman ini. Jejak kerumitan melintas di mata Gareth, surga ke-14. Tidak damai. Kekuatan utama bertempur secara terbuka dan diam-diam, dan status istana juga ditantang. Guru meminta kita datang ke alam bawah untuk mengalaminya. Selain membuat kita marah, saya khawatir itu juga memiliki makna mendalam lainnya. Georgina terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tersenyum, terserah. Bagaimanapun, dengan kakak senior di sini, aku tidak takut pada apapun. Kali ini mari kita bergabung untuk bertemu Dev dan melihat apa yang disebut kekuatan kekacauan. Gareth melihat senyum cerahnya, dan matanya sedikit melembut, kamu selalu disengaja. Tapi tidak masalah, kali ini hanya perjalanan. Meskipun surga ke-13 tandus, pemandangannya unik. Keduanya saling memandang dan tersenyum, seolah-olah mereka tidak akan pergi ke medan perang hidup dan mati, tetapi jalan-jalan. Saat ini, di dalam istana perlawanan wilayah barat. Dev berdiri di platform tinggi di depan istana, melihat 100.000 pasukan monster berkumpul di bawah, merasakan kebanggaan sekaligus tekanan di dalam hatinya. Dalam 3 hari, suku iblis dari seluruh wilayah barat mendengar berita tersebut dan datang mencari perlindungan satu demi satu. Sekarang dia memiliki 100.000 pasukan di bawah komandonya, termasuk lebih dari 50 master tingkat 6 ke atas di alam dewa abadi sejati. Tapi ini tidak cukup. Luigi berjalan ke arahnya dan berbisik, Tuan Chen, kami baru saja menerima berita dari wilayah timur. Para penguasa dari semua wilayah sudah mulai berkumpul, dan kekuatan di setiap wilayah baru saja mengambil kesempatan untuk mulai menyingkirkan kendali para dewa. Masih banyak kekuatan yang bersedia membentuk aliansi dengan kita. Penguasa istana Giok janji di wilayah timur ingin membantu, tetapi dia membutuhkan waktu untuk mengintegrasikan kekuatan di wilayah timur dan tidak dapat datang langsung untuk saat ini. Dev mengangguk, beritahu kekuatan sekte di setiap domain bahwa mereka hanya perlu memulihkan kekuatan di setiap domain dan menyingkirkan kendali para dewa. Jangan datang untuk membantu. Saya dapat menghancurkan dewa-dewa ini sendirian. Setelah Dev menerobos ke alam dewa abadi sejati, kepercayaan dirinya saat ini meningkat pesat. Penguasa para dewa manapun tidak ada artinya di matanya. Rubah ekor 3 khawatir, Tuan Chen, para dewa tidak akan pernah melepaskannya setelah menderita kerugian sebesar ini. Selanjutnya, saya khawatir akan ada balas dendam yang lebih kejam. Dev melihat ke timur dengan pandangan yang dalam, saya tahu. Jadi kita harus memanfaatkan waktu untuk mengkonsolidasikan garis pertahanan di wilayah barat dan meningkatkan kekuatan kita. Dia berbalik dan melihat ke semua orang, sampaikan perintahku, semua biksu yang berada di atas alam dewa abadi sejati tingkat kelima, berkumpul di istana perlawanan, dan aku akan mengajari serangkaian formasi serangan gabungan. Formasi serangan gabungan. Mata semua orang berbinar. Dev mengangguk, formasi ini disebut formasi kembalinya kekacauan. Ini adalah formasi yang saya pelajari dari Dao Agung Kekacauan. Meskipun tidak sempurna, jika dapat dipraktikkan, kekuatan semua orang dalam formasi dapat disatukan dan mengerahkan kekuatan yang jauh melampaui alam. Semua orang senang saat mendengar ini. Formasi yang diwujudkan oleh kekuatan kekacauan. Pastilah itu sangat misterius. Selama 3 hari berikutnya, formasi dipraktikkan siang dan malam di Istana Perlawanan. Dev mengintegrasikan misteri kekuatan kekacauan ke dalam formasi.
Meskipun dia tidak bisa mengajarkan kekuatan kekacauan secara langsung, melalui bimbingan formasi, kekuatan setiap orang dapat beresonansi dan membentuk efek yang mirip dengan kekuatan kekacauan. 100.000 pasukan klan iblis juga tidak menganggur. Di bawah komando Luigi dan Salman, mereka membangun benteng, mengatur formasi jebakan, dan membangun tembok besi 100 mil di sekitar istana perlawanan. Pada malam hari ketiga, formasi akhirnya selesai. 108 biksu dari alam dewa abadi sejati tingkat kelima membentuk formasi besar. Saat formasi pengembalian kekacauan diaktifkan, pusaran abu-abu besar muncul di seluruh istana perlawanan. Pusaran itu berputar perlahan, memancarkan aura yang luas dan kuno, seolah mampu menelan segalanya. Dev berdiri di depan formasi, merasakan kekuatan yang melonjak dalam formasi dan merasa lebih tenang. Dengan formasi ini, meski para dewa menyerang dalam jumlah besar, mereka masih bisa bertarung. Tetapi pada saat ini, jantungnya tiba-tiba melonjak, dan perasaan krisis yang tak dapat dijelaskan melonjak ke dalam hatinya. Tuan Chen, ada apa? Luigi memperhatikan sesuatu yang aneh pada dirinya. Dev mengerutkan kening dan melihat ke timur, cahaya abu-abu mengalir di matanya, musuh yang kuat akan datang. Dan ada lebih dari satu. Dia merasakan beberapa aura menakutkan mendekat dengan cepat dari timur. Panggil seluruh pasukan untuk bersiap berperang. Dev berteriak dengan suara yang dalam, ujian sesungguhnya akan datang. Di istana perlawanan, lonceng alarm berbunyi. Pasukan 100.000 monster dengan cepat berkumpul, berburu dengan bendera perang dan niat membunuh. Dev berdiri di depan istana, memegang pedang pembunuh naga dan matanya tegas. Apa yang seharusnya terjadi pada akhirnya akan datang. Kalau begitu ayo bertarung. Dev menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan kekacauan melonjak ke seluruh tubuhnya. Dev berdiri di depan aula, matanya seperti kilat, memandang ke arah langit timur. Di kejauhan, awan gelap menyelimuti kota. Ini bukan awan gelap, tapi pasukan dewa yang padat. Genderang perang ditabuh, terompet dibunyikan, dan pasukan dewa berkekuatan 300.000 orang bergulung dari timur seperti gelombang hitam. Bendera menutupi matahari, niat membunuh memenuhi ladang, dan seluruh langit diwarnai dengan warna emas yang mempesona oleh bendera perang emas para dewa. Di depan tentara, ratusan kapal ras dewa besar membentuk formasi pertempuran, dan setiap kapal diisi dengan penjaga ras dewa yang bersenjata lengkap. Di antara kapal-kapal terbang tersebut, rantai emas saling bersilangan, membentuk jaring yang menempuh jarak ratusan mil. Yang lebih membuat jantung berdebar adalah auranya yang membumbung ke langit. 10 dewa. Sebanyak 10 aura tingkat ke-7 alam dewa abadi sejati. Pemimpinnya, mengenakan jubah emas gelap dan wajah agung, adalah Yang Mulia Agung dari Aula Hukuman Dewa di wilayah tengah. Dia berdiri di langit, aura di sekelilingnya seperti jurang dan lautan, dia jelas berada di alam dewa abadi sejati tingkat 8. Di kiri dan kanannya ada 10 dewa terhormat dari berbagai daerah, semuanya berada di alam dewa abadi sejati tingkat ke-7. Orang-orang besar yang biasanya duduk di satu tempat ini sebenarnya berkumpul di wilayah barat hari ini. Di belakang Yang Mulia Agung, ada dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, yang sangat menarik perhatian. Pria itu mengenakan jubah perak dan pedang panjang, dan pola Raja Dewa di antara alisnya bersinar terang. Wanita itu mengenakan gaun ungu dan rambut perak, serta wajahnya secantik bulan cerah di langit. Itu adalah Gareth dan Georgina, utusan khusus dari surga ke-14. Meskipun aura mereka berdua hanya berada di puncak alam dewa abadi sejati tingkat ke-7, kemurnian dan konsentrasi mereka jauh melampaui para biksu dengan tingkat yang sama di surga ke-13. Terutama Gareth, dia berdiri di sana seolah-olah pedang ilahi akan terhunus, niat pedang itu melonjak ke langit, dan bahkan ruangnya sedikit terdistorsi. Pasukan 300.000, 10 master tingkat ke-7 atau lebih di alam dewa abadi sejati, dan 2 utusan khusus tingkat 14. Barisan seperti itu cukup untuk menyapu domain utama manapun di surga ke-13. Bersambung.